Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya Manakasan Channel. Di video kali ini saya akan menceritakan chapter ke-11 dan ke-12 dari manga Kami-sama no Yutori. Seperti biasa, sebelum video dimulai jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara menekan tombol like dan subscribe di akhir video. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Chapter kali ini dimulai dengan kondisi grup Shun yang sedang bersiap siaga untuk permainan berikutnya. Entah berapa lama sejak permainan pertama dimulai, Shun dan kawan-kawan mulai merasa kelelahan. Ketika tubuh lelah dan keadaan tertekan, hal-hal kecil pun dapat membuat seseorang mudah marah. Dari hentakan kaki yang dibuat oleh Eiji pun membuat Akimoto kesal mendengarnya. 3 jam. Setiap 3 jam sekali aku akan kembali lapar. Untuk waktunya serahkan padaku, sebut Akimoto gemuk dengan sombongnya. Dan saya sendiri juga nggak tahu dia ini lagi serius atau bercanda. Tetapi yang namanya orang lagi capek dan gayanya yang sombong itu malah membuat orang jadi jengkel. Termasuk Eiji yang sedang menahan emosinya. Lambatnya. Sampai kapan kau akan membuat kami menunggu? Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Kotaro mencapai batasnya dan dia meminta untuk beristirahat sebentar. Melihat hal ini, Akimoto gemuk mengambilkan segelas air untuknya, tetapi gelas itu tergelincir dari tangannya dan mengenai Eiji. Eiji pun tersulut amarahnya dan membentak-bentak Akimoto gemuk. Shun berusaha melerai mereka dengan berdiri di antara mereka. Tetapi karena hal itu, Akimoto gemuk pun terdorong tubuhnya dan mereka pun menimpa Amaya. Tepat saat pertikaian itu terjadi, patung cupid itu pun memberikan syarat untuk permainan berikutnya. Tetapi dengan keadaan terjepit, mereka pun tidak dapat bergerak dari posisi mereka. Melihat hal ini, Akimoto mengambil tindakan untuk membuka pintunya. Tetapi, Akimoto tiba-tiba pucat. Dia berusaha membuka pintunya tetapi tidak mau terbuka. Kemudian terbukalah sebuah jendela dari dinding gedung itu. Ternyata, untuk giliran kali ini bukan mereka yang melakukannya. Terlihat dua kubu saling tarik-menarik dan terlihat kelompok dari kubu Shun sedang unggul saat ini. Kemudian salah satu anggota dari kubu seberang berusaha menghentikan tarikan dari kubu Shun. Ia pun melewati garis pembatasnya dan ia langsung tewas seketika. Dengan kekurangan satu orang, kelompok dari kubu Shun pun dapat menyelesaikan tantangan kali ini dengan kemenangan. Setelah pertandingan kedua ini selesai, jendela dari gedung itu pun mulai tertutup kembali. Eiji merasa lega karena untuk permainan kali ini bukan giliran mereka. Ini gara-gara kau ini, kalau enggak kita udah mati. Tapi kan aku udah minta maaf. Diamlah kalian, sebut Shun yang sedang menggendong Kotaro. Kita nggak akan bisa bertahan kalau kayak gini terus. Ayo kita istirahat dulu di kamar kita masing-masing. Tapi kita nggak boleh istirahat. Bagaimana kalau berikutnya akan dimulai? Lalu Shun menyebutkan bahwa yang berikutnya juga akan dilakukan oleh kelompok lain, karena Shun menyadari bahwa terdapat angka di atas kening patung cupid mereka, dan patung cupid mereka tertulis angka 1. Awalnya pun aku juga ragu dengan apa yang kulihat, tetapi setelah permainan ini dimulai, aku pun semakin yakin. Setelah memberikan penjelasan, akhirnya kelompok Shun dapat sedikit lebih tenang, tetapi untuk lebih aman, Shun menyarankan agar mereka berkumpul lagi di sini dalam waktu 2 jam. Dan Shun menyerahkan tugas menentukan waktunya ke Akimoto gemuk, si ahli waktu. Akhirnya Shun dan kawan-kawan dapat memecahkan suasana yang tegang ini dan beristirahat dengan tenang di kamar mereka masing-masing. Selagi yang lain lagi beristirahat, Amaya masih menunggu di depan pintu. Kau nggak istirahat? Seperti yang kuduga. Yang kau sebut tadi hanyalah bualan kan, Shun? Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god, stop fucking lying. Jika kau tahu, kenapa kau diam saja? Jika mereka mengganggu seperti tadi, kita bisa saja mati. Kau nggak marah dengan hal itu? Aku kan masih hidup sekarang. Kalaupun aku akan mati, aku akan membunuh kalian terlebih dahulu. Mereka itu tidak bagus, mereka tidak mengerti. Mereka melakukan ini hanya karena ingin bertahan hidup. Tipe orang seperti itu yang sangat aku benci. Apa yang kau rencanakan? Tetapi kau berbeda. Kau memiliki aura yang sama denganku. Sama dari mananya? Lalu kenapa kau kemari? Kau merasa bersemangat bukan dengan hal ini? Ah, ngawur aja. Jangan sama-samakan aku denganmu lah. Lalu jika permainan berikutnya dimulai, berarti kita hanya berdua kan? Jika hal itu terjadi, biarlah terjadi.
tidak ada guna yang mengkhawatirkan itu sekarang. Lihat, kau sama gilanya denganku. Pokoknya jangan coba-coba nyakiti mereka ya. Mereka adalah rekan kita. Jadi, kau suka yang mana? Kalau aku si Akimoto. Kalau kamu pasti suka Shoko kan? Enggak ah, mana ada. Kok ngada-ngada aja. Nah kan, merah mukanya kan? Mana ada, kau pun mancing-mancing aja. Udah, jujur aja. Di sisi lain, terlihatlah sosok yang sedang memperhatikan Shun dan Amaya dari sebuah layar monitor raksasa. Bodoh sekali mereka ini. Ya, bisa dengar saya? Ya, bisa disaksikan di sini di belakang saya. Kubus raksasa ini memiliki ukuran yang sangat besar. Dan apa yang sebenarnya terjadi di sini? Saat ini polisi sedang berusaha masuk ke kubus ini, tetapi Pak, tolong jauh Pak. Di sini terus berbahaya Pak. Silakan keluar dari area ini. Sampai saat ini kami masih mengonfirmasi ada 96 kubus raksasa di seluruh Jepang dan untuk keterangan lebih lanjut masih kami telusuri. Kami mendapatkan laporan bahwa kubus-kubus ini juga muncul di seluruh dunia. Saat ini investigasi untuk kejadian ini pun dilakukan dan hal ini diperkirakan berhubungan dengan kejadian pembunuhan massal yang terjadi kemarin. Kubus misterius ini diidentifikasi sebagai objek yang berbahaya dan masyarakat diminta untuk tidak mendekatinya. Aparat juga meminta agar kita tidak melakukan hal-hal yang aneh. Kini kita kembali ke kamar pemuda yang belum kita kenal ini. Dia kembali bersemangat mendengar kejadian ini. Ini psikopat juga nampaknya nih. Tiba-tiba TV di ruangan itu hidup kembali dan menampilkan gambar Shun dan Amaya di TV tersebut. Ternyata bukan hanya ruangan itu, tetapi seluruh stasiun TV di Jepang sedang menyiarkan kegiatan mereka yang berada di dalam kubus raksasa itu. Apa jadinya jika mangaka spesialis genre psikologi, misteri action tiba-tiba membuat manga tentang olahraga? Perkenalkan, Blue Lock. Tunggu dulu. Sebelum kawan-kawan mulai protes, manga bola, apa serunya? Udah sering dulu nonton Kapten Tsubasa, paling gitu-gitu aja. Iya, baiklah. Shun pun mulai terbangun dari tidurnya, dan ia tersadar itu adalah pertanda untuk permainan berikutnya. Dan untungnya kali ini pun bukan giliran dari grup Shun. Dengan dimulai permainan kali ini dan memperhatikan kembali kening dari patung cupid itu, mereka pun menyadari kebohongan yang disebutkan oleh Shun. Dan yang paling kesal dari keadaan ini adalah Kimoto, karena setelah Shun berbohong seperti tadi, dia malah tertidur dan meninggalkan Amaya sendiri. Tetapi ya, karena mereka masih hidup saat ini, hal ini dapat dimaafkan. Dan juga, dengan waktu istirahat yang mereka dapatkan, tubuh dan pikiran mereka menjadi lebih jernih. Mereka sangat berterima kasih dengan usaha yang Shun berikan untuk mengeluarkan mereka dari kebuntuan itu. Untuk situasi kali ini, kubu Shun juga memenangkan pertandingan kali ini, dan skor saat ini adalah 4-1. Tiba-tiba Shun tersadar bahwa Akimoto gemuk tidak berada di tempat. Ternyata dia masih tertidur di kamarnya yang jelas-jelas mengatakan dia akan membangunkan mereka 2 jam setelahnya. Tiba-tiba cupid mini itu pun mulai bergerak. Iya, baiklah. Suara patung cupid itu pun kembali bergema dengan jeda yang tidak begitu lama. Tetapi kali ini pun juga bukan giliran dari grup Shun. Ini adalah pertandingan penentuan untuk tantangan kali ini. Apakah mereka selesai di sini atau akan melanjutkan ke pertandingan berikutnya? Kini terlihat dari kubu Shun terdapat 5 orang peserta dan dari kubu seberang terdapat 2 orang. Kalau kita lihat dari keadaan ini, kubu seberang akan kekurangan kekuatan dan ini kemungkinan adalah kemenangan bagi grup Shun. Tetapi dari segi kecepatan, grup seberang lebih unggul ternyata. Ups, apa ini pemirsa? Peserta dari kubu seberang melemparkan bola-bola makanan pemirsa. Bola tersebut tepat mengenai peserta dari kubu Shun. Serangan kedua kembali dilancarkan. Satu lagi tumbang pemirsa. Kini grup seberang mendapatkan kendali atas talinya. Tim dari kubu Shun tidak dapat menahan tarikan dari kubu seberang. Sebenarnya seberapa kuat mereka ini? Tak diduga-duga, tak disangka-sangka, grup seberang berhasil memenangkan pertandingan kali ini. Kini hal yang tidak terduga terjadi. Grup terakhir yang tersisa dari grup seberang adalah grup yang paling kuat. Tetapi ada hal yang mengganggu Amaya. Bagaimana mereka bisa sampai ke tahap ini sedangkan dibutuhkan 7 orang? Tidak lama kemudian terlihatlah sisa dari grup mereka yang sudah tidak bernyawa. Dan sepertinya telah terjadi pertikaian hebat di grup mereka. Melihat kejadian ini, Shun meyakinkan teman-temannya karena mereka masih unggul dalam jumlah.
Tetapi pertandingan silih berganti dan kedua orang ini tidak terhentikan. Melihat hal ini, Shun merasa mereka harus menyusun sebuah rencana untuk melawan mereka. Skor sekarang 1-1. Akhirnya giliran kita datang juga. Ngapain kalian di bawah? Udah 2 jam ya? Akhirnya si ahli waktu kita terbangun dari tidurnya. Sementara itu, di luar kubus terlihat orang-orang sudah ramai berkumpul. Sudah 24 jam setelah pembajakan saluran dari Nihon TV dan gambar yang ditayangkan sangat meresahkan. Dan untuk situasi kali ini, kubus-kubus misterius ini tersebar di seluruh penjuru Jepang. Dan kami menduga gambar-gambar yang ditayangkan di Daini Home TV adalah gambar orang yang berada dalam kubusnya. Dan tergantung tempatnya, gambar yang ditampilkan adalah gambar yang terdekat dari kubusnya. Okuhira Sensei, apa pendapat Anda mengenai hal ini? Seperti yang saya sebutkan kemarin, ini adalah perbuatan alien. Ini terjadi di seluruh dunia, bukan? Kita harus berkonsultasi dengan negara tetangga kita dan mengebom kubus-kubus itu. Amerika saja sudah melakukannya. Lagi pula, apa sih gunanya Menteri Pertahanan? Woi, geraklah lagi. Apaan sih kerja lo? Atau menunggu semua terlambat dulu? Okuhira Sensei, tenang dulu. Udahlah, pulang aja saya. Saya penasaran apa yang akan terjadi setelah mereka menyelesaikan tantangan kali ini. Udahlah, nggak ada pun yang menonton berita sekarang. Okuhira-san! Kini kita kembali ke kelompok Shun dan mereka sudah menyusun rencana untuk menghadapi si kembar. Dan kini kita hanya perlu menunggu waktunya dimulai. Seakan ini merupakan pertandingan terakhir mereka pun mengutarakan unek-unek mereka. Tetapi Shun meyakinkan mereka bahwa mereka akan keluar dari kubus ini. Jika kita keluar dari sini, mari kita pertukar nomor WA, baik itu Eiji maupun Chris, dan juga Shoko-chan. Oh iya, Akimoto juga maupun Amaya. Dari semua yang telah terjadi, aku merasa bersyukur bertemu dengan kalian semua. Bagaimana ya bilangnya? Walaupun kita keluar dari sini, aku ingin kita tetap berteman. Iya, baiklah. Akhirnya pertanda itu pun tiba, pertandingan terakhir yang menentukan nasib mereka. Ya, baiklah. Ayo semua. Mereka pun melesat keluar dari gedung itu. Shun dan kawan-kawan berlari sambil membawa sebuah selimut bersama mereka. Hal ini bertujuan untuk meredam dampak dari lemparan si kembar. Dengan ini jumlah mereka tidak akan berkurang. Dengan kecepatan Amaya, dia akan bisa mengamankan talinya dan kami tinggal membantunya. Setelah Shun tiba di belakang Amaya, ternyata Amaya tidak sedang memegang talinya. Lihat Amaya yang tidak percaya, Shun mengira si kembar telah berhasil menarik patungnya, tetapi si kembar juga tidak sedang memegang talinya, dan patung cupidnya juga tidak ada. Apakah permainan sudah berakhir? Ini sudah berakhir, kita adalah pemenangnya, sebut Akimoto gemuk. Dia bersorak-sorai sambil bergaya, lalu dia merasakan sesuatu di bawah kakinya dan terpental dari pijakannya. Kemudian dia mendarat dengan mukanya. Begitu juga dengan benda yang keluar dari bawah tanah tadi. Terlihatlah sebuah benda seperti cangkang penyu. Perlahan keluarlah sirip dan kepala dari cangkang itu. Kini terlihatlah sosok penyu seutuhnya yang membuat Shun dan kawan-kawan bertanya-tanya. Baiklah, itulah dia chapter ke-11 dan juga ke-12 dari manga Kami-sama no Yutori yang berjudul Akhirnya Datang Juga dan Kita Adalah Pemenang. Sebelum itu saya ingin mengucapkan maaf sebesar-besarnya karena terjadi keterlambatan dalam penguploadan series Kami-sama no Yutori. Karena saya lagi ngerjain review manga Blue Lock yang juga manga dari manga Muneyuki Sensei, pembuat dari Kami-sama no Yutori. Yang penasaran dengan manga Blue Lock bisa cek di deskripsi di bawah ini. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton hingga akhir. Jika kawan-kawan suka, silahkan tinggalkan jejak dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Dan jika kawan-kawan ada masukan dan saran, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekali lagi terima kasih sudah menonton, jaga kesehatan, dan salam manaka. Bye. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god, stop your fucking lying.